Bismillahirrahmanirrahim. Qul katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbi, kepada Rabbi, an-nasi, manusia, maliki, raja, an-nasi, manusia, ilahi, sesembahan, an-nasi, manusia, min syarri, dari kejahatan, al-waswasi, bisikan, al-khannasi, bersembunyi, alladzi, yang yuwaswisu, membisikkan, fi suduri, dalam dada, an-nasi, manusia, minal jinnati, dari jin, wan nasi, dan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nas itu kandungannya adalah surat yang berisi tentang perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia. Siapa? Rabb manusia. Kita berlindung kepada Rabb manusia. Rabb itu artinya lebih luas daripada kata-kata Tuhan. Rabb bisa diartikan pemelihara, pengatur, pencipta. Nah, itu kata-kata Rabb. Sehingga kita mengenal kata-kata murabbi. Itu dari kata-kata Rabbi, yaitu pemelihara atau pendidik. Sehingga ketika kita minta kepada Allah, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah, wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Artinya kita berlindung dari apapun yang Allah ciptakan dari kehidupan ini. Itu yang disebut dengan qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Malikin nas, raja, ratu manusia. Yang kedua, setelah kita berlindung kepada satu Rabbnya manusia, kedua kita berlindung kepada rajanya manusia. Raja dari segala raja. Ada manusia yang dia diangkat menjadi raja, tapi Allah adalah rajanya dari segala raja. Dan ketiga, ilahin nas, sesembahan manusia. Dengan demikian, dalam surat An-Nas kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa Allah? Pertama adalah Rabbnya manusia. Siapa Allah? Yaitu rajanya manusia. Siapa Allah? Yaitu sesembahannya manusia. Tidak ada sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berlindung kepada Allah, Rabbnya manusia, rajanya manusia, dan sesembahan manusia. Kenapa kita sampai meminta kepada Allah dengan perlindungan, dengan asma Allah, sampai disebut dengan 3 kali kepada perlindungan tersebut? Karena bahayanya dari bisikan yang tersembunyi. Bisikan yang tersembunyi itu apa? Kita mengetahui bisikan yang tersembunyi itu yang selalu membisik-bisikkan ke dalam hati manusia. Bisikan yang membisik-bisikkan ke dalam hati manusia. Siapa itu? Yaitu dari kalangan manusia dan jin. Kita minta kepada Allah agar kita diberi perlindungan kepada Allah karena bahaya bisikan-bisikan dari manusia dan jin. Kita mengetahui bagaimana bisikan manusia, berapa banyak orang yang tergelincir karena ajakan manusia. Berapa banyak kita temukan orang yang baik kemudian menjadi tidak baik karena ajakan atau bisikan manusia. Ini bahayanya. Dan yang kedua, bahayanya dari setan. Setan adalah, para ulama menyampaikan, setan itu adalah sifat yang jelek yang dilakukan oleh jin.
Jadi ketika jin sedang melakukan aksi kejahatannya, berarti dia sedang menjadi setan. Berarti kalau manusia sedang melakukan kejahatannya, sebenarnya dia pun menjadi setan. Oleh karena itu, karena kita takut terhadap bisikan yang membisiki kepada kita semuanya dari kalangan manusia dan jin, maka kita minta kepada Allah agar kita itu terbebas, terhindar dari bisikan-bisikan mereka itu semuanya. Bahkan dalam satu riwayat, bisikan setan ini sesungguhnya sangat bahaya sekali, sangat dahsyat sekali. Bagaimana kita bisa merasakan tatkala kita sedang sholat, maka kita sering membayangkan, memikirkan, dan lain sebagainya. Siapa lagi kalau bukan karena bisikan setan? Makanya kita minta perlindungan kepada Allah ketika kita mau sholat. Bahkan ulama menyampaikan bisikan setan ini karena dahsyatnya sampai-sampai ketika seseorang pada waktu mendekati ajal, dia digoda oleh setan, dibisik-bisiki oleh setan agar mengingat tentang kejadian-kejadian yang jelek, menyebut-nyebut dengan kalimat-kalimat yang jelek, sampai kemudian dia kesulitan pada waktu ditalkin mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, kita orang-orang yang beriman minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan, berlindung kepada Allah dari bahayanya dengan meminta kepada Allah, yaitu Allah adalah Rabb-nya manusia, Rajanya manusia, sesembahannya manusia. Itu yang kita sampaikan tafsir pendeknya surat An-Nas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.